Kembali lagi di SOS seputar obrolan selebritis masih dengan 5 bintang tamu yang begitu istimewa dengan penampilan mereka yang sangat unik dan berbeda. Kepada ibu guru kembar nih, Ibu Rian dan juga Ibu Rosi. Nah, jadi kalian ini kan mengajar sudah 20 tahun lamanya. Ini adalah sebagai bentuk ibu mengasihi anak-anak jalanan ini ya Bu ya. Kemudian ibu membangun sekolah SD darurat begitu ya. Nah, biayanya dari mana Ibu untuk sekolah sendiri aja? Sendiri dari bunga deposito. Biaya sendiri? Iya. Apakah ada biaya yang dipungut dari anak-anak tersebut? Oh enggak. Mereka kan anak-anak yang rumahnya di gubuk-gubuk. Untuk makan aja dia harus mencari di jalan. Masa kita mau minta? Malah kita kasih makan. Kita kasih makan. Berarti kasih baju, sepenuhnya semua dari ibu yang memberikan mereka kesempatan. Semuanya Bu ya. Hebat sekali, ini bisa menjadi inspirasi buat banyak orang ya Bu. Nah, kalau untuk kalian sendiri nih, pertanyaan saya adalah mau sampai kapan kalian akan terus berpenampilan seperti ini? Ada time limitnya nggak, Mano? Aku sampai aku mati ya. Sampai tua. Sampai tua. Karena aku memang suka fashion, suka make up, jadi aku mau kayak gini terus. Kamu akan seperti ini terus ya. Dan namanya fashion kan akan selalu berubah. Nah, gaya penampilan kamu ini kiblatnya itu ke siapa? Aku kalau kiblatnya fashionnya itu bisa antara Kim Kardashian, Nicki Minaj sama Lady Gaga. Minaj dan Lady Gaga itu ya kiblatnya ya. Kalau Ibu ada nggak kiblat? Secara penampilan ada nggak? Ibu Tracy hatinya saya tetap penampilan Indonesia. Indonesia style. Indonesia banget ya, cantik Indonesia. Ya, betul. Kalau Janet? Sampai kapan? Mungkin Janet tampil sekarang di single pertama dengan tampilan seperti ini. Tapi mungkin nanti single kedua bisa beda lagi penampilannya. Tapi tetap colorful, tetap energik dan tetap jadi diri Janet sendiri, Janita Janet. Tapi mungkin dengan sedikit di combine ya, biar ada sesuatu yang baru. Betul. Kalau Pak Ibrahim? Lihat sikon. Kalau misalnya. Maksudnya gimana nih Pak? Lihat sikon masih tetap bergaya nggak? Kan lihat sikon. Masih positif nggak? Kalau positif, kenapa tidak gitu kan? Oke, kalau seandainya Pak Ibrahim akhirnya merubah gaya dandanan Anda akan merubah seperti apa Pak? Belum tahu kan? Lihat kedepannya bagaimana kan? Tergantung dari reaksi orang sekitar juga. Oke, itu aja. Pernah nggak sih kalian merasa berpikiran, yaudah deh saya mau berpendapat normal aja gitu akibat dari cibiran orang-orang, karena namanya pro dan kontra itu hal yang biasa gitu ya. Pernah nggak kalian berpikir seperti itu untuk stop aja gitu, untuk berpenampilan normal, layaknya orang normal aja gitu? Mano? Kalau aku berpikiran stop itu bukan karena orang ya, karena waktu itu aku pernah ada di titik aku bosen, bener-bener bosen untuk dress up, make up segala macem. Jadi aku tampil ada ya kayak aku biasa dulu lah, hot pants, tank top, jaket, cuman kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau aku kayak gitu, aku pikir-pikir lagi kayaknya ini bukan aku banget gitu. Okay. Kalau kamu? Kalau Janet sih memang keseharian aku ya seperti yang tadi dilihat ya di foto, dengan rambut aslinya, dengan gaya tampilan yang memang sesimpel mungkin. Tapi ketika aku perform ya aku akan memaksimalkan penampilan aku supaya orang-orang lain juga maksimal nontonnya gitu. Oke, terakhir aja untuk kalian semua berlima, ada nggak pesan-pesan atau tips-tips gitu ya untuk pemirsa-pemirsa yang mungkin selama ini punya keinginan untuk berpenampilan unik tapi nggak pede gitu? Ada nggak mungkin dari Ibu gitu tips untuk mereka? Nggak pede ya sebaiknya ya apa adanya dari hatinya dia. Dari hatinya. Kalau Ibu? Ya seperti itulah, kalau nggak pede ya jangan dipedekan kan nanti nggak jangan dipaksakan gitu ya. Oke. Mano gimana Mano? Kalau aku saran aku buat orang-orang yang mau tampil unik, kenapa enggak mulai aja dari sekarang. Jangan segala sesuatu yang ditutup-tutup itu akhirnya nggak akan bagus. Jadi lebih baik dibuka. Oke, aku ada sedikit pertanyaan menyentil nih Mano. Kalau tiba-tiba satu hari gitu ya, ada orang yang memberikan masukan ke kamu untuk melakukan operasi plastik, kamu mau atau enggak? Aku untuk operasi plastik di bagian muka enggak, tapi untuk operasi aku transgender, aku memang ada niatan ke situ. Ada niatan seperti itu? Ya. Meskipun kamu tahu segala resikonya adalah tentunya akan ada kembali lagi kamu harus memberikan pengertian kepada keluarga gitu, dan untuk masyarakat sosial gitu akan bereaksi juga gitu, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Aku udah tahu karena aku udah memikirkan semuanya itu jangka panjang. Oke. Kalau Janet gimana?
Kalau aku ya, misalnya gini, seseorang itu ingin tampil unik. Ya, Semua orang udah punya keunikan sendiri. Bagaimana tinggal kita mengeksplor diri kita gitu, lebih berani lagi, tapi tetap dalam tingkat yang wajar seperti itu. Tingkat yang wajar. Berarti kalau kamu tingkat yang wajar ya? Wajar masih eye catching kan? Iya. Masih enak dilihat kan? Gitu. Tapi kalau masih Yang nggak wajar kayak gimana? yang nggak wajar mungkin misalnya wignya dibalik, misalnya harus di depan jadi di belakang misalnya. Itu mukanya Janet. Itu udah nggak wajar berarti ya Kak. Nah seperti itu, jadi tetap hal yang wajar, tetap enak dilihat. Tentunya orang-orang yang melihat juga terhibur, itu sih intinya misinya. Betul. Kalau Pak Ibrahim gimana? Ya kalau saya Tips-tipsnya nih. kalau tipnya kalau di dalam hati seseorang kan nggak bisa dipaksain. Jadi jati diri seseorang udah kelihatan dia. Jadi kalau dipaksa nggak bakalan bisa gitu kan. Oke, kalau dipaksa nggak bakal bisa. Yang penting semua dari hati sendiri Betul. gitu ya.